Ngulik bareng siapa? Bareng Nagata Semaunya. Halo Komers, selamat datang di podcast program studi ilmu komunikasi. Nah, di podcast ini kita bakal bahas apa nih, Wing? Oke, di podcast ini kita bakal membahas prestasi-prestasi dari mahasiswa program studi ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta, teman-teman. Nah, salah satunya nih teman-teman, hari ini kita ngedatengin gestar yang luar biasa. Terkenalnya siapa sih yang gak kenal sama gestar kita hari ini, terutama buat teman-teman Ilkom nih. Betul, apalagi buat mahasiswa baru ya, yang waktu itu mengikuti acara Connection dari ilmu komunikasi kan, dimana beliau ini, kok beliau ya? Jangan beliau lah. Kakak ini pernah memberikan pengalaman dan men-share pengalamannya waktu mengikuti ISMA nih teman-teman. Iya betul banget, siapa lagi kalau bukan Kak Arthur. Ada. Tepuk tangannya dulu dong buat Kak Arthur. Boleh banget nih tepuk tangannya buat Kak Arthur. Halo teman-teman. Halo Kak Arthur. Halo Kak Arthur. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini khususnya? I don't know, I'm feeling great, I guess. Yeah. Oke. Keluarga di rumah aman Kak? Sehat? Aman, sehat semua. Oke, karena ada ini kan kayak Omicron tuh naik turun gitu kan. Terus kayak ada yang baru lagi tuh si Delta Cron kemarin aku baca kayak anaknya Delta campur Omicron gitu. Jadi kayak aduh semoga sehat terus Kak, kayak keluarga di rumah juga sehat lah gitu ya. Semoga kita semua lah ya. Iya, Kita kita semua semua sehat juga ya. semoga stay safe, stay healthy ya. Yes, exactly. Yes, oke. Mungkin aku mau nanya nih Kak. Dari pengalaman Kakak yang udah banyak ini gitu kan, mungkin kita tarik sedikit ke belakang gitu ya. Pertama kali jadi mahasiswa, mungkin dari SMA kali ya. Gimana nih awalnya tuh apa yang bikin Kakak milih jurusan ilmu komunikasi nih? Apa ya? For me personally, to be honest, I don't know why. Yes, it's not something yang dari awal tuh kayak oke, aku pengen ilmu komunikasi gitu. I wasn't someone yang sering ngobrol di depan. I have stage frights. I'm not really extrovert gitu ya. But then, so gini, jadi kan 2017 aku tuh lulus SMA, and then I have 2-year gap gitu, and then I do so many things gitu ya, like organization. I travel the world basically for those 2 years gitu kan. And then 2019 gitu ya, keluarga aku bilang kayak kamu harus kamu coba lagi gitu SBMPTN, and then I tried. Terus aku yang kayak kayaknya kita nggak mau, misalnya kayak me talking with my family gitu kan, kayaknya nggak usah risking it all deh, kayak ya udah kita cari aman aja gitu kan. Karena tahun terakhir buat daftar kan gitu, and then ya udah this campus gitu ya, Open VJ itu kan kayak the safest place, like our safest bet gitu kan. And then ya udah dua pilihan itu aku pilih dua-duanya di UPN gitu, but like with different majors gitu ya. And then aku bingung gitu kan, kayak mau milih apa gitu kan. Karena gini, because the reason why I don't know like kenapa aku masuk komun gitu ya, karena di awal tuh itu bukan something yang aku planning first of all gitu. And then I realized that I have so many dreams like that I want to do gitu kan. I want to be an entrepreneur, I want to have my own business, I want to do modeling, I want to do this and that blah 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 gitu. And then I love talking, I love mentoring, I love misalkan kayak talking about psychology misalkan, or talking about like mental health and stuff gitu kan. I'm also an activist gitu, in various aspects gitu ya. Nah jadi habis dari situ my sister back then itu yang kayak kamu kenapa nggak coba komunikasi aja, mungkin kamu bisa silabusnya dulu gitu kan, mungkin kamu tertarik. And then I saw the syllabus, terus aku lihat yang kayak komunikasi ini diverse banget ya gitu. You can go anywhere with communication gitu. Bisa, dan kita bahas hal yang banyak banget gak sih gitu. Kayak kita bahas at some point kita bahas public speaking, kita bahas hal yang berbau kreatif, TV, film. Kita ngebahas hal yang misalkan lebih kayak let's say ada matkul psikologi komunikasi gitu back in second semester gitu kan, which was very interesting gitu kan. Kita ngebahas dari sisi psikologisnya gitu. Kita juga ada entrepreneurship gitu kan, yang dimana itu hal yang menurut aku kayak I can learn so many things from just like one major gitu kan. Dan di situ so basically I took this major justru karena aku nggak tahu aku mau lari kemana majornya gitu. And then I delved in gitu, and then it's not
maksudnya gimana ya, kayak itu bukan something yang pas aku masuk kayak okay, this is my place gitu kan. There's some I guess kayak there's some subjects gitu kan, ada beberapa matkul yang menurut aku kayak okay, ini aku banget nih gitu, something yang memang beberapa aku suka gitu kan, but then there are other things gitu kan yang menurut aku kayak aduh aku nggak suka nih gitu. So I won't say that ini benar-benar matkul yang matkul atau kayak ini major yang impian banget gitu ya. So I don't think so, but at the same time I know that this major itu bisa membantu aku buat pergi ke ranah yang lebih tinggi atau yang lebih luas gitu kan, untuk membantu aku buat achieving my dreams, I guess, kayak gitu. Iya, tapi setelah aku masuk komunikasi juga nggak bisa dibilang kayak suka semua matkul gitu juga sih Kak. Kayak tadi aku kayak tertarik sama psikologi komunikasi, tapi di sisi lain kayak ada yang kayak sampai ini bukan aku banget kayak gitu. Gitu kan. Jadi kayak mungkin nggak sepenuhnya dibilang ya kayak nyaman banget juga enggak, tapi ada yang bikin nyaman gitu kali ya kakak juga. Yes, exactly gitu kan. And kita juga bisa lihat dari dosennya misalkan kayak ada dosen yang benar-benar sangat mengakomodasi gitu kan. Kayak let's say kalau kalian tahu Kak Oya, Kak Ruth gitu ya. Yang mereka berdua itu memang dosen dosen kesayangan aku tuh mereka berdua gitu ya. Mereka benar-benar mengakomodasi aku gitu kan. One thing yang menurut aku very interesting from them, so back in second semester kan pertama kali aku dapat mereka berdua gitu ya. And then I told them about my difficulties in making my assignments in Indonesian gitu kan, karena aku harus bener-bener mikir banget gitu kan. I used to write in English gitu kan, so I told them that gitu kan. And then I asked gitu, kayak Kak kalau misalkan aku bikin tugasnya pakai bahasa Inggris boleh nggak gitu ya. And then they said yeah sure why not gitu kan, kenapa nggak gitu. And then throughout the whole semester itu aku bikin tugas mereka pakai bahasa Inggris, which helped me a lot of times gitu. So I guess your environment gitu kan, baik itu dosennya atau gimana misalkan di kelas itu penyampaian matkulnya seperti apa atau anak-anaknya juga seperti apa gitu ya, itu benar-benar membantu banget sih buat kita kayak okay, I guess I'm comfortable here gitu, aku nyaman di sini gitu. Tapi kan ada juga dosen-dosen yang menurut kita mungkin agak bikin kita nggak nyaman atau mungkin memang nggak cocok sama kita cara ngajarnya gitu kan. So I guess it all depends, it's very situational, sangat situational gitu loh. Oke, mungkin balik ke Isma kali ya. Iya. Oke. Oke, kan berbicara tentang prestasi nih. Podcast ini sebenarnya lebih ke arah prestasi ya. Nah, prestasi dari kakak ini kan yang kita semua tahu ya, adalah ISMA Kak. Nah, di ISMA ini kenapa kakak bisa tertarik dengan program ISMA? Awal-awalnya tuh gimana, boleh nggak Kak diceritain sedikit-sedikit? So basically 2021 bulan April Mei ya, aku agak lupa. Di antara 2 bulan itu jujur aku baru tahu tentang ISMA, itu ada program ISMA setelah 1 hari buka pendaftaran gitu. Beda dari beberapa kampus lainnya yang dimana mereka udah sampai ada sosialisasi kayak a month before that gitu kan. Jadi mereka persiapan udah banyak gitu ya. Dan aku tahu itu dari teman aku, bukan dari kampus gitu ya. Mereka ngasih tahu kayak kebetulan teman aku anak HI gitu ya. Terus kayak ini ada program ISMA nih gitu. Terus aku kayak apaan nih gitu. And then they told me gitu kan kayak oke, ini programnya segini-gini. Terus aku yang kayak wah gila, menarik banget gitu ya. I won't say that I'm interested because of the traveling part gitu kan, karena itu keluar negeri. I won't say that I'm interested because of that only gitu kan, but also in kayak okay, I finally can learn like academically gitu ya. Gimana sih secara akademis tuh di sana tuh kayak gimana gitu kan, baik dari sistem pembelajarannya, sistem edukasinya, orang-orangnya seperti apa kalau menanggapi hal-hal yang berbau akademis gitu ya. That's very interesting to me. But then aku tuh kayak daftar nggak ya gitu, kayak mau nggak ya daftar, dan aku tuh waktu itu masih belum dapat encouragement dari banyak orang gitu kan, karena aku juga belum ngasih tahu gitu ya. And then aku coba kasih tahu, terus semua orang bilang kayak udah daftar aja, kenapa nggak daftar sih, coba aja gitu kan. And then the final push itu dari my mom yang bilang kayak kapan lagi gitu. And then ya udah, jadi kita waktu itu punya waktu 10 hari sebelum 10 hari pendaftaran. Terus aku 4 hari sebelum tutup aku baru decide untuk daftar gitu. Jadi kayak aku hanya punya waktu 4 hari untuk mempersiapkan semuanya gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang modalku apa sih ikut ISMA, sebenarnya modal iseng. Karena gak ada persiapan apa-apa gitu. Oke, aku decide untuk daftar. Terus kayak aku IELTS dan TOEFL aku udah mati. Jadi aku bingung kan kayak, aku harus ngambil apa nih? And then Duolingo
bisa gitu kan. Terus aku baru yang kayak oke, waktunya 2 hari untuk keluar hasilnya gitu kan. Oke, hari ketiga 3 hari sebelum tutup itu besoknya aku baru yang kayak oke. Jadi kan di Duolingo itu di websitenya ada semacam tombol buat kita bisa praktis gitu ya. Nah aku hanya praktis 3 kali dan itu pun sebenarnya tujuannya bukan untuk praktis tapi untuk biar tahu aja sifat dan bentuk soal itu seperti apa sih gitu kan. And then aku udah tahu oke, bentuknya seperti ini, aku langsung ambil tesnya gitu tanpa persiapan apa-apa, tanpa belajar, tanpa apa gitu. Beda dari teman-teman aku yang udah oke, dari hari pertama pendaftaran mereka udah kayak latihan Duolingo gitu kan, sampai yang latihan sampai berpuluh-puluh kali gitu ya. And then 2 hari kemudian hasilnya keluar, terus misalkan ya tadi tuh sebelum keluar gitu kan aku sempat panik gitu ya, gara-gara kan hasilnya bisa invalid gitu kan kalau ada salah satu peraturan yang dilanggar gitu ya. And then pas keluar aku kayak wah lega banget nih gitu kan, udah 2 hari gak bisa tidur sampai ke bawah mimpi gitu kan. Wah gila tuh. Legaan mana Kak sama waktu pengumuman SBM kira-kira? SBM ya? SBM sebenarnya. SBM ya? Iya. Sama saya juga. Kebetulan saya SBM juga sih Kak. Buat Haya gimana? Haya SBM gak nih? SBM juga emang. Berarti Malah keterima malah nangis sih saudara. Aku juga jujur. Sama. Karena apalagi that was my final strive right. Kayak itu beberapa tahun terakhir aku bisa daftar SBM. Ya kan? Karena ISMA ini karena aku bilang kan modalnya iseng. Jadi nggak dapat pun I have nothing to lose gitu kan. Kalau dapat ya udah, kalau misalkan nggak dapat ya udah, aku juga nggak ini banget gitu kan. And then hari terakhir tuh gitu kan, waktu aku minta salah satu syaratnya kan recommendation letter nih kan ke Kaprodi. Ya sampai hari terakhir Kaprodi sama Sekprodi gak ada kabar gitu kan. Kayak wah gimana nih recommendation letter kita gitu kan. Ini bukan aku doang tapi semua anak komunikasi kemarin di angkatan aku yang pengen ikut gitu kan. Terus habis dari situ oke, akhirnya salah satu dosen kesayangan kita yaitu Pak Warek 1, Pak Venus. Oh my god. Akhirnya itu juga all time fave. Karena kan dia dosen komunikasi kan. Iya betul. Gitu. Akhirnya ya udah salah satu dari kita ngobongin Pak Venus buat minta surat rekomendasi. Sejam kemudian langsung keluar. Oh. Gitu. Itu keren banget sih. Dan jadi kayak kita ngontak terus kayak dia minta telepon, jam segini telepon saya ya. Habis itu kayak itu sejam kemudian dia minta telepon, habis dari situ langsung kayak 15 menit kemudian suratnya langsung jadi. Udah gitu ya udah dari situ kita langsung daftar, langsung submit gitu. Karena jadi kan di website ISMA itu bisa disimpan draftnya dulu kan, save draft gitu. Nah itu bener-bener tinggal recommendation letter yang belum aku isi. Pas dapat recommendation letternya aku masukin, aku upload, langsung aku submit gitu. Dan salah satu persyaratnya juga kan ada esai gitu ya. Ini anak-anak yang sekarang nih ya gitu kan pada konsul ke aku, Kak esai gimana Kak, esai yang bagus tuh gimana sih gitu ya. And terus ada yang nanya waktu itu, aku waktu itu sempat buka Q&A di Instagram story gitu kan. Apa namanya, ada yang nanya gitu, Kak waktu itu pas kakak daftar ada yang nge-proofread esai kakak nggak gitu. Terus aku yang kayak ya boro-boro di proofread saya gitu kan. Karena kenapa? Aku bikin esai itu beberapa, jadi gini, sekitar 2 jam sebelum aku dapat recommendation letter. Berarti cepet banget itu. Iya, aku nggak latihan nggak apa, kayak ya udah itu pun aku baru lihat pertanyaan esainya. Oh my God. Terus aku yang kayak oke, ya udah tulis aja apapun yang ada yang memang ada di kepala aku tulis semua, dan kayak gimana caranya aku benar-benar bisa nge-pack semua informasi yang dibutuhkan dan tanpa lewat dari batas kata gitu kan, dan bikin itu interesting, menarik, unik kayak gitu gimana caranya. Ya udah aku itu pack benar-benar 1 jam fokus aku bikin itu gitu ya. Nggak ada planning, nggak ada apa, nggak ada latihan gitu kan. Ya udah dari situ emang kebetulan sih gitu. Jadi esai ku jadi. Nah temanku ini nelpon Pak Venus gitu. Nah jadi memang bener-bener kayak branded gitu kan. Hari terakhir itu banyak yang diurus gitu. Oke, jadi aku bener-bener sekitar 3-4 jam sebelum tutup pendaftaran itu aku baru submit semua applicationku. Panik ada sih ya sedikit. Saya sih panik sih. Aku wah gila, siang kan dari pagi hari terakhir kita nanyain ke Kaprodi yang waktu itu kan, Kak Febi gitu, sama Sekprodi kita gitu. Dan kebetulan mungkin lagi sibuk ya Kaprodi sama Sekprodi kita, dan gak ada kabar gitu. Pagi ditanyain gak ada kabar, siang gak ada kabar, sore gak ada kabar. Wah gila, kita semua udah
Deg-degannya ada banget itu. aduh apa nih gitu Ya, kan, gimana kayak nih? masa gak bisa daftar gara-gara kampus gitu kan. Iya. Gitu ya kan. Terus ya udah akhirnya datang our savior Pak Venus. Wah, Oi. emang nih. Pak Venus the Savior ya. Iya memang bener-bener gitu. The light of the darkness buat Aduh. kakak ya. Benar, gak cuma buat aku tapi buat Oh anak iya, buat komunikasi teman-teman lainnya yang semuanya daftar ya. gitu. Betul. Wah gila bener-bener sih. Oke, balik lagi nih kak. Kan waktu kakak keterima ISMA nih, kakak ke Barcelona ya, kalau Yes. ya kan? Hmm. Di nama univnya apa kak kalau boleh tahu? Universitas Pompeu Fabra. Nah itu waktu kakak di Barcelona itu bagaimana sih kak cara kakak beradaptasi di sana, kan pasti budayanya berbeda sekali kan. Habis itu juga pasti ada yang namanya gejolak budaya ya, culture shock ya kak ya. Oke. Nah kira-kira kakak ngalamin nggak seperti itu kak? To be honest no. Wih. I didn't. Wow. Aku nggak mengalami culture shock apapun because aku tuh I love cultures, right? So dari kecil aku sudah immersing myself in foreign cultures. Jadi aku udah tahu banyak hal tentang kultur luar, baik di negara ini seperti apa, di negara ini kayak gimana gitu ya. Kostum mereka seperti apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan di kota ini misalkan gitu ya. Aku udah tahu gitu. Udah sering nyari-nyari mungkin. Iya berarti Iya. kakak udah sebelumnya udah nganalisis tuh kak. Yes gitu kan. Tapi memang yang aku bilang tadi 2 tahun gap year kan, aku traveling nih to several countries gitu ya. Dan mungkin karena aku sudah sering traveling juga ya gitu. Jadi emang udah terbiasa dengan misalkan oke, kalau misalkan negara European country seperti ini, Asian country seperti ini, US seperti ini kayak gitu kan. Gitu, dan jadinya pas nyampe di sana aku nggak ada gimana ya. Kalian tahu nggak sih yang kayak kalau baru nyampe even bandaranya sekalipun terus kayak kita ngerasa kayak wah kita di luar negeri gitu ya. Oh iya. Nah, aku tuh nggak ada kayak gitu. Kayak biasa aja gitu. Iya, kayak oke nyampe ya udah gitu. Oke. Iya, kayak oke, this is Barcelona I guess kayak gitu. Langsung kayak gitu aja gitu kan, kayak nggak ada lagi kagetnya, kayak that euphoric feeling yang bikin kita kayak gitu. Kayak wah, kayak gini ya luar negeri gitu. Itu nggak ada lagi gitu. And then mungkin ya that's me gitu ya. Tapi kan kita nggak ngomongin teman-temanku yang lain, misalkan kayak mereka ada yang culture shock gitu. Ada yang misalkan apa ya, misalkan mungkin let's say nggak terbiasa dengan let's say toilet gitu kan, nggak ada bidet. Iya. Ya kan. Iya. Akhirnya kalau kalian tahu nih ya, aku sama, jadi kan kita tuh nyari apartemen sendiri dan kita kan bikin kelompok sendiri, satu apartemen tuh berapa orang, siapa teman, mau sama siapa aja gitu. Nah, aku kan bertujuh, 4 cowok 3 cewek gitu kan. Nah kita tuh udah planning dari Indonesia gitu kan. Oke, kita bawa gayung portable gengs gitu. Kalau kalian tahu gayung bisa dilipat gitu, yang bisa digepengin. Belum pernah lihat sih. Belum pernah Belum sih, pernah sih, ya. itu. Jadi Atau tuh yang belum bahannya kayak karet gitu. Iya, ya? yang kayak karet Oh, gitu. iya. Iya. Nah, itu akhirnya kita bawa 2 kan, satu buat kamar mandi cowok, satu buat kamar mandi cewek gitu kan. Ya udah, akhirnya setiap kali kita mau melakukan do the deed ya di toilet gitu kan, akhirnya kita pakai itu gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau aku personally ya itu bukan shock ya, tapi lebih ke penyesuaian gitu sih. Tapi kalau teman-teman aku yang lain mungkin ada culture shocknya gitu ya. Let's say contohnya salah satu a little bit of fun fact gitu ya. Makan nasi di sana pakai garpu. Oh, Makan iya, nasi pakai bener. garpu kak? Kayaknya Iya. orang luar negeri itu nggak pada pakai sendok itu loh. Iya. Nggak pakai tangan ya? Enggak. Gitu. Indonesia kan tangan semuanya. Iya, kalau di sana tuh sendok itu ini nggak cuma Barcelona ya, tapi memang kayak the whole Western countries kebanyakan sendok itu untuk hal-hal yang berbau Sup. ya gitu, yang berkuah gitu. Nah jadi banyak nih teman-teman aku yang culture shock di situ tuh, itu paling banyak tuh di situ. Nah jadi kayak mereka harus benar-benar menyesuaikan kayak gimana caranya makan nasi pakai garpu gitu kan. Gitu. Kalau aku mungkin karena udah sering traveling jadi udah biasa gitu ya. Jadi kan kayak oke, makan aja gitu kan. Iya. Gitu. Paling gitu sih kalau misalkan menyesuaikan culture shock gitu kan. And then maybe customs ya gitu kan, kayak oh kalau orang say hi di sana seperti apa gitu kan. Dan mungkin let's say contohnya kalau manggil dosen nih di sana pakai nama gitu kan, nggak pakai Pak Langsung aja Bu gitu. gitu kan Oh, gitu. iya. Malah ada dosen yang waktu itu pas kita manggil mereka, bukan aku sih tapi ada teman aku kayak manggil sir atau kayak ma'am gitu kan, mereka malah aneh gitu. Gitu kan. Itu kan kita nggak biasa di sini karena kita mungkin lebih kulturnya lebih kayak oke, kalau misalkan yang tua harus benar-benar dihormati dengan honorific ya gitu kan. Gitu, nah di sana enggak. Nah gitu kan mungkin hal-hal penyesuaian seperti itu yang mungkin bikin mereka yang kayak oke aku belum biasa nih gitu Iya. kan. Kalau dari kan kakak tinggalnya bareng sama teman kakak juga nih kan. Mungkin lihat gitu yang kayak culture shocknya tuh paling kayak aduh sampai kayak gimana sih kak kalau yang kayak parah gitu. Kebetulan kalau di kelompok aku ya di housing aku tuh nggak ada yang sampai kayak gitu banget tuh, nggak ada. Mungkin lebih ke kaget aja gitu ya. Lebih kayak oh kayak gini nih kayak gitu sih. Kalau yang sampai parah banget, yang sampai bikin sampai banget gitu, menurut aku sih nggak ada ya kalau di
kelompok kita, maksudnya kalau di grup kita ber-25 ke Barcelona sih gitu. Tapi kalau ke yang negara-negara lain aku nggak tahu ya gitu, karena aku nggak tahu pengalaman mereka seperti apa kayak gitu. Nah di kampus ini mungkin bisa diceritain nih Kak, belajarnya apa aja gitu, mungkin secara umum aja kali ya, belajar apa aja gitu. So I took 4 courses ya, maybe like I can find it on my, okay, ini ada nih. Okay, so I took 4 courses. I hope y'all are interested or maybe open-minded, I guess gitu ya. Jadi yang pertama ada Cinematic Creativity in Spain, Authorship, Industry, and Politics. Itu nama matkulnya. Yang keren banget itu namanya. Ya, jadi basically kita belajar tentang the cinematic world, dunia perfilman, dunia sinematik itu di Spanyol. Gitu, baik di Barcelona atau di Spainnya secara general gitu kan. Tapi belajarnya dari various perspektif, dari perspektif yang banyak banget gitu, dari politiknya seperti apa, dari proses pembuatannya seperti apa, dari history-nya kayak gimana, terus kayak maybe in the future how it affects the longevity of the world of Spain cinema kayak gitu kan. Jadi itu for me one of the most like fun courses that I've taken gitu ya. Dan karena serunya juga pas kita UAS itu disuruh individu bikin short film. Oh my god. Oh my Ya. god. Dan Oh itu- kakak nih ini ya sempat meranin Money Heist ya kayak series Money Heist ya. Kakak Arturito Pablo. Aduh. Bukan dong Wing. Tapi lucunya aku waktu ke Madrid ngefoto nih gitu kan, spot-spot buat apa tuh namanya syutingnya Money Heist. Ah ya. Oh Iya. betul kan berarti kakak Kayak di berkecimpung ikut ya. kayak di Banco de España Madrid, terus kayak di Cines Callao. Nah itu aku foto tuh, aku foto-foto juga di situ kan. Itu seru banget deh gitu. Ketemu di profesor dong ya. Aduh. Enggak sih kayaknya. Enggak. Enggak dong, enggak ketemu dong. Mm-mm. Terus apa lagi tuh Kak? Terus itu baru satu ya. Iya. Terus yang kedua ada Collectivity Revolution Building a Global Community. Nah ini salah satu matkul yang menurut aku kayak kita nih udah halfway through the course gitu ya. And then kayak bukan kita doang nih para anak-anak ISMA, tapi kayak juga kayak the whole class, anak-anak internasional lainnya, anak lokal juga yang kayak sebenarnya kita tuh fokus belajarnya kemana sih? Oh kayak kurang terfokus gitu. Iya, karena yang dibahas banyak banget gitu. Tapi basically ya topiknya lebih ke kita tuh studying about like how humans as a collective, ngerti nggak ya, kayak manusia sebagai satu kolektif gitu ya. Baik itu dalam bentuk let's say kita sebagai sebuah masyarakat atau kita sebagai sebuah organisasi misalkan, atau sebuah kelompok, mungkin grup bermain, grup belajar kayak gitu ya. Nah itu tuh kayak how humans as a collective gitu kan, itu sustaining the society gitu loh. Kayak learning misalkan their behaviors kalau di kelompok seperti apa, terus misalkan kayak how it affects the sustainability, longevity, kayak kelangsungan hidup manusia itu seperti apa gitu kan. Nah jadi sebenarnya matkulnya menarik gitu ya, menurut aku personally itu menarik, tapi at the same time kita tuh bingung gitu loh, kayak karena yang dibahas sama dosen itu banyak banget. Banyak banget. Iya gitu kan, kayak misalkan nih kita bahas satu fokus, tapi dia bisa lari kemana-mana karena memang seluas itu gitu. Jadi kita tuh agak bingung, tapi at the same time ya memang it's very interesting gitu loh. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga itu ada Ethics in a Globalization and Sustainability Context. Ini matkul yang bikin aku stres. Oh ini mungkin matkul-matkul sulit ya? Iya ini Sebenarnya bukan stres karena matkulnya, tapi Oh. karena dosennya. Oh itu gitu. lebih Iya, itu. lebih agak parah ya? Iya, Iya gitu. sih. Karena dosennya gini, sebenarnya dia ya fine I guess gitu kan, tapi cara ngajar dia itu dia memang, jadi kelas ini kan very berbasis debat ya gitu, which I don't like debates. Wah Gitu. sama Kak kita berarti. Iya, nah jadi kalau misalkan kayak dikonfront untuk jawab kan kita kayak gitu kan, atmosfernya langsung intens banget di kelas gitu kan. But then she said usually something yang agak bikin kita kayak gitu loh, bikin kita kayak kaget gitu, shock, did she just say that gitu kan, bikin kita itu agak-agak controversial gitu loh, Oh. gitu kan. Nah jadi the atmosphere make me uncomfortable, and then aku sering anxiety itu di situ. Jadi kayak setiap kelas dia aku anxiety attack. Jadi karena aku harus keluar kelas, karena aku pernah keluar dari kelas cuma buat nangis, buat ngeluarin, karena kalau enggak aku nggak tenang di kelas. Tapi gini, secara matkul ya itu sebenarnya menarik banget.
bahkan ya balik ke Indonesia, yang sering aku bahas sama orang lain itu justru ethics, karena yang paling banyak didapetin, maksudnya gimana ya, sebenarnya semuanya banyak yang didapetin ya, cuman hal yang bener-bener bikin kayak wah kita jadi beneran mikir nih gitu kan, jadi beneran kayak gitu kan, ini matkul ini gitu, kayak kita tuh belajar ya tentang ethics, apa ya bahasa Indonesia, etis, I guess, etika. Iya, the concept of ethics gitu ya. Tapi bener-bener dari basic banget, misalkan kayak secara konseptual ethics itu apa gitu, sampai ke misalkan kayak applying it to case studies gitu, tuh ke studi kasus gitu kan, ke pekerjaan yang ada sekarang gitu. Nah jadi emang menarik banget gitu kan. Nah itu ethics gitu ya. Nah ini satu nih yang aku nggak tahu kalau di ya I guess anak-anak Indonesia sekarang sudah mulai terbuka gitu, tapi open kan minded nih. iya, tapi kalau anak Jaksel. iya, tapi kan kalau misalkan yang lebih apa ya, lebih grown up, kita nggak tahu ya gitu, LGBT. Oh iya. Exploring Identities and Diversity itu judulnya. Nah pretty self-explanatory ya gitu, belajar apa gitu, tapi gak segampang itu. Kompleks banget ya. Kompleks banget. Kita belajar dari historinya, kita balik sampai ke feminisme. Kita terus ngebahas tentang kayak implementasi, kita ngebahas tentang politik, kita ngebahas tentang kompleksitas dari sexuality and gender kayak gitu. Ada jadi kayak ada beberapa reading yang itu tuh bener-bener sampai bikin teman-teman aku nangis, saking sulitnya untuk dimengerti, bukan karena bahasa tapi karena memang isinya sangat kompleks. Aku kira gara-gara sedih tadi maksudnya. enggak tapi karena memang itu sangat kompleks, karena mereka nggak ngerti, sampai mereka datang ke aku tuh, aku nggak ngerti, ajarin dong gitu. Jadinya sebenarnya matkul ini tuh bener-bener menurut aku ya sangat terfokus, tapi memang seru gitu. Jadi itu yang bisa aku share kalau untuk mata kuliah. Oke, kalau buat sistem pembelajaran di sana tuh bagaimana ya kayak? Kira-kira ada nggak kayak perbedaan yang menonjol sekali dengan sistem pembelajaran di Indonesia nih? Banyak. Oh banyak. Banyak. Waduh, boleh spill kali. Spill the tea. Maybe yang paling prominent adalah basisnya apa? Kita lecture based ya. Dosen menerangkan, kita mendengar. Di sana discussion based. Dosen cuma ngasih ini. Kelas bahas. Terus kayak itu kayak gambaran kasarnya mungkin ya. Tapi pas kita lagi bahas itu dosennya ada di situ juga kan? Ada. Dan nanti kita ya tektokan gitu. Kalian gimana, ini gimana. Berarti fungsi dosen saat itu sebagai pengawasnya gitu ya? Iya. Supaya kita nggak dia lewat ngasih gitu. materi juga. Tapi ngasih at the juga. same time dia sebagai fasilitator untuk kita diskusi. Kayak gitu. Tapi dan yang paling mungkin nih bagi aku kan Indonesia ya, anak-anak Indonesia darurat literasi ya. Iya betul banget. Kalau mau keluar negeri darurat literasi, masih malas baca, mending gak usah. Karena emang itu mungkin nyari materinya sendiri juga kali ya. Enggak, materinya ada. Baca, gitu. Materinya ada. Tapi sebelum kelas kalian udah harus baca di pertemuan itu readingsnya apa aja. Kalau kalian gak baca readings, kalian gak ngerti apa-apa di kelas. Auto cengok. Auto gak bisa ngejawab. Auto hah? Kayak gitu. Dan readings ya, kayak misalkan matkul LGBT nih, ada misalkan satu pertemuan yang readingsnya sampai 3. Satu reading sampai satu artikel gitu kan 24 halaman, sampai ada yang 48 halaman, sampai ya ada juga yang 12. Dan itu harus dibaca semua? Yes. Kalau enggak, kita enggak ngerti apa-apa di kelas. Jadi masuk kelas tuh udah punya banyak bahan ya sebenarnya. Yes, jadi di kelas tuh kayak dosen cuma nerangin apa yang gini, justru dosen menjelaskan bahan bahasan, bukan bahan, bukan isinya. iya bukan materi, tapi bahan bahasan. Jadi gitu. kita ngulik sendiri dari bahan bahasan yang diberikan oleh dosen ya. Gitu. Makanya biasanya mereka nanya nih, dari apa yang udah kalian baca, apa sih yang menurut kalian menarik, atau apa sih yang kalian dapat, atau ada yang mau dibahas nggak gitu. Itu yang menurut aku sangat berbeda dari Indonesia, yang dimana kita tuh ya nggak usah jauh-jauh lah ya, leads gitu. Iya. Nggak semua materi ada di situ. Iya betul. Iya. Kan kalau di sana aku kemarin let's say kayak leads-nya mereka belum mulai kuliah pun semua silabus, semua materi, semua PPT, semua bahan bacaan, artikel jurnal segala macam udah ada di situ semua. Itu sebelum mulai pertemuan pertama. Berarti tinggal di kita yang tinggal baca lagi aja dari situ gitu. Yes, iya. Dan juga yang paling prominent menurut aku ya, nggak ada tuh dosen ngingetin
besok presentasi ya, besok apa ya, kita sudah harus tahu jadwal kita sendiri, nggak perlu diingetin lagi. Kalau misalnya nanti kayak mungkin gak sih Kak, kayak seandainya tuh pas pertemuan tuh lupa gitu, ada kayak misalnya harus presentasi atau apa kayak gitu tuh Nggak bisa, nggak bisa. sudah harus ready. Nggak bisa toleransi ya, pokoknya harus Nggak ada. kita harus ingat sendiri gitu. Yes, exactly. Apalagi kalau misalkan matkul-matkul yang kalau presentasi itu satu hari satu, Kelompok atau satu orang gitu. karena kan fokusnya ke dia. Memang sudah di setting hari itu kita bakal ngebahas ini. Si materi yang dia bawain itu. Ya, dan biasanya kalau kita presentasi kita bener-bener jadi dosennya basically. Karena dosennya pun duduk di kursi kita. Jadi bener-bener dosennya jadi kita jadi dosen. Gitu. Jadi dosen bener-bener cuman memerhatiin kita, nilai kita, sampai dia pun ya sering nanya atau mungkin ada yang lain juga nanya gitu kan. Dan mungkin nah, ini juga satu hal yang bisa menurut aku ini banget ya. Di sana itu ngangkat tangan itu jarang buat nanya. Tapi buat apa? Ngasih opini. Justru di sini jarang ya, malah ngasih opini tuh kayak Enggak, gak justru pernah banget loh di gitu. sini tuh angkat tangan biasanya buat maling gitu. Angkat tangan. kurang kurang dapet, kurang masuk dapet. ya, Kurang kurang masuk masuk. Iya, kurang masuk gitu. Tapi basically gitu. Jadi di sana tuh anak-anak benar-benar aktif untuk memberikan opini mereka dan itu sangat dituntut juga di kelas. Kalau di sini kan memang kita masih agak-agak gitu ya. Iya. Ya, ngerti lah ya. Iya betul banget, kayak ngasih opini. Menurutku aku sampai sekarang kayaknya jarang banget deh, kayaknya bisa dihitung kayak cuma 1-2 kali ngelihat yang nyampein pendapat gitu loh. Iya, Iya. biasanya juga yang itu doang mahasiswanya. Kalau Iya di kan? kelas saya pribadi ya. Makanya aku pun di sini ya, aku cuma di kelas Kak Oya sama Kak Ruth doang yang berani tuh buat ngasih opini. Karena yang dosen lain aku nggak tahu nih kalau aku nyampein opini reaksi mereka seperti apa. Oh, Mungkin betul itu banget. anak-anak di sini ya di Indonesia yang banyak takutnya seperti itu. Tapi ini salah satunya ya, aku Betul, nggak betul. tahu Rirat. gitu. Kalau di sana kan memang semua dosen terbuka ya, yang kayak oke, apapun itu iniin, mau ada yang nggak setuju, mau ada yang kontroversial apapun itu fine. Karena kita tahu at the end of the day itu cuma diskusi. Iya, namanya diskusi kan harus ada apa ya, pendapat orang kan beda-beda gitu ya, Iya. nggak bisa Iya. disamain gitu. Kalau sama mungkin namanya teori gitu. Iya. Ya, soalnya kan setiap orang juga punya latar belakang sama pandangan hidupnya yang masing-masing kan. Yes, Itu juga exactly. berdasarkan budaya dia sama lingkungan sosial dia kayak gimana kan Dan beda-beda. masalahnya kita ini kan semua dari negara yang berbeda. Justru Iya. kita Oh, perlu iya. ngasih opini karena kan kita Iya. pengen ngasih tahu nih kayak kalau di negara kita seperti ini, kalau di negara mereka kayak gini, ya kan? Makanya opini itu sangat penting dan semua orang sangat respectful dengan satu sama lain. Itu yang paling menurut aku ya di Indonesia itu nggak ada. Kurangnya itu ya. Bukan kurang sih, menurut aku udah Nggak nggak ada sama yang namanya respect sama orang lain. Gini deh, kalau kita ngangkat tangan kita mau nanya dikira ini kan so aktif banget sih lo. Wah itu Apalagi di bener kelas banget sih, Kak. besar. Ya kan? Iya, Ya biasanya dia ngomongin. kayak Itu. apa ya, kayak dianggap caper mungkin Ya, bahasanya. jangan Iya kan kan? itu Kak, on cam aja nih. Misalnya kelas besar nih lagi gabungan kelas nih. Pada banyak yang off kan. Misalnya ada 2 orang doang yang on cam kadang. Ya saya pernah sih saya ngalamin gitu, kayak saya respect sama dosen kan. Masa dia on cam, dosennya sendiri on cam, semua mahasiswa off cam semua. Nah saya on cam sempat tuh, abis itu kayak diomongin kebetulan ada saya jadi saya dengar. Iya. Ya kan, itulah makanya yang banyak bikin anak minder, bikin anak takut buat digituin sama orang gitu kan. Kalau di sana mah orang bodo amat. Iya sih, jadi Iya. bagusnya itu bagus banget ya kalau kayak gitu. Dan memang semua orang ini di sana tuh nyari, well aku nggak tahu kalau di negara lain tapi di Barcelona specifically semua orang itu belajar bukan buat nyari nilai. Aku pun bahkan di sana ya karena saking ke bawah suasananya, aku nggak pernah mikirin nilai, nggak pernah mikirin nilai aku harus bagus. Belajar aja pokoknya. Beneran belajar, aku bener-bener nyari ilmu. Kita semua bener nyari ilmu, gitu. Kayak UAS, UTS pun gitu kan, bukan bikin yang aku harus bikin sebagus mungkin biar nilaiku bagus. Kita nggak pernah bikin seperti itu. Yang dipikirin adalah gimana caranya biar aku bisa bikin hal yang menarik yang bisa menarik orang lain. Itu yang dipikirin. Berarti kadang bodo amat itu juga bisa menjadi baik ya. Betul berarti kata Mark Manson ya dalam bukunya ya. Seni Exactly. bersikap bodo amat ya guys. Yes, exactly. Keren banget pokoknya. Ini tadi kita udah dengar sistem belajarnya, kalau aku dengar juga itu kayak keren banget ya. Terus kayak jadi apa ya, dari niat kitanya juga beda gitu, bukan cuma sekedar buat dapetin nilai aja gitu Yes, kan. Nah, exactly. berarti banyak banget nih hal yang Kak Arthur sendiri dapetin selama belajar di sana. Ya, apa aja tuh Kak? Apa ya? Basically lingkungannya sih. Gitu kan. Aku nggak pernah merasakan lingkungan yang sesuportif itu di dalam kelas. Gitu. Kayak contohnya di kelas ethics tadi kan aku bilang aku sering dapat anxiety kalau di kelas, and then itu sering ada tugas kelompok. Kelompok aku semua mengerti.
gitu. Semuanya sangat suportif, semua sangat mendukung, semua sangat mewajarkan kalau aku lagi ada anxiety attack, kalau aku sampai misalkan aku nggak bisa aktif di kelompok buat ngerjain apa, mereka sangat mengerti, mereka sangat suportif, malah mereka yang nyuruh aku kayak just take care of yourself first gitu. You don't have to worry about this. Berarti lingkungan ini ngedukung banget ya. Berarti Iya. emang di sini masih banyak lingkungan toksik ya. Yes, exactly. Bener sumpah. bikin Tapi kita- bener loh. Bener ya? Bener Iya, loh. bikin kita nggak berkembang loh, kayak banyak Iya. takutnya gitu. Kadang lingkungan pertemanan kita sendiri tuh bisa menjadi, bahkan keluarga ya. Kadang keluarga kan ada beberapa orang tua yang kayak kurang suportif gitu. Kalau saya dengar dari pengalaman beberapa teman saya gitu, kayak misalnya ma apa aku mau masuk ini tapi enggak kamu harus masuk ini. Biasanya kan ada kayak gitu kan ya kayak. Exactly. Aku sih beruntungnya ya, aku milih komunikasi ini juga karena semua keluarga aku Dukung. iya, maksudnya kayak mereka tuh membebaskan aku asalkan aku bisa bertanggung jawab terhadap apa yang aku ambil gitu kan. Karena mereka juga nggak mau kalau misalkan paksaan mereka, ntar kalau aku nggak niat putus di tengah jalan ngapain? Iya. Nah, Ya kan iya. sangat sia-sia nanti gitu. Jadi mereka benar-benar pengen aku masuk hal yang memang aku sangat niat gitu kan. Makanya kita sampai satu keluarga tuh ngerembukin aku tuh bagusnya ngambil apa ya gitu, yang sesuai sama minat aku tuh apa kayak gitu. Oke nih Kak, saya pengen nanya lagi nih. Ada nggak sih Kak pengalaman paling berkesan saat Kakak mengalami program ISMA? Pengalaman paling berkesan menurut aku justru bukan di bidang akademik ya, tapi lebih ke non akademik. Tapi yang paling penting menurut aku adalah mempelajari kultur. Yes, kayak dengan gini, aku personally I love to travel, but I wanna be a traveler, not a tourist. Aku nggak mau jadi turis, makanya aku nggak mau ngunjungin tempat terus kayak cuma 2-3 hari, yang penting checklist. Aku Iya. pernah kesini terus kayak udah. Karena being a tourist nggak ada bisa kita pelajarin, ya kan? Kita cuma ngunjungin the landmarks, tempat-tempat iconic places gitu kan, terus kayak udah pulang. Nggak ada yang bisa kita pelajari, misalkan dari orang yang seperti apa, kulturnya kayak gimana, gitu kan, kebiasaan mereka kayak gimana, kayak gitu kan, itu nggak ada, gitu. Jadi menurut aku jadi turis tuh nggak enak karena semuanya serba terburu-buru gitu kan. Gitu. Makanya di sana aku pun juga kebetulan kan aku visanya Schengen ya gitu. Jadi bisa ke negara-negara lain di Eropa gitu kan. Tapi aku personally aku nggak emang sudah planning gitu kan. Aku nggak mau keluar Spain gitu. Karena aku juga ada beberapa kali kan gitu kan ke negara-negara lainnya gitu. Jadi ya udah aku pengen fokus di Spain. Aku bener-bener pengen explore the entirety of Spain gitu ya. Jadi makanya aku banyak jalan-jalan tuh justru kayak ke Madrid. Aku ke kota-kota di Catalonia lainnya, misalkan kayak Badalona, ke Sitges, ke Sant Cugat kayak gitu kan, ke tempat-tempat seperti itu gitu loh. Jadi aku pengen lihat Catalonia sebagai bagian dari Spain tuh seperti apa sih kayak gitu. Berarti perjalanannya ini meaningful banget, gak cuma sekedar Sekedar lihat-lihat staycation ya. Yes, Nggak sekedar exactly. buat instastory. Iya. Yes, exactly gitu. Makanya jadi kalau waktu itu kan teman-teman aku yang follow aku gitu kan di story, kalau mereka nggak ngepost, misalkan aku nggak ngepost nih sehari gitu kan, terus mereka nanya aku nggak post gitu kan, terus aku yang kayak aku nggak mau immerse myself in ngambil foto terus post doang gitu kan. Jadi memang aku ada beberapa hari di mana aku post frequent gitu kan, tapi ada juga di mana hari aku pengen aku istirahat ngepost, aku pengen benar-benar immerse myself in my experience in the city kayak gitu. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Kak. Mm-mm. Ada nggak sih pesan buat commerce di rumah nih yang mau daftar ISMA? Ya kalau bisa ada tipsnya juga nih, boleh banget nih Kak. Dari Kakak ya. I don't know what to give ya, I guess. Karena udah banyak juga anak-anak komun yang nanya ke aku gitu kan tentang ISMA. I guess just good luck, I guess, if you wanna ya kalau misalkan pengen daftar ISMA gitu ya. Dan juga jangan terlalu banyak yang dipikirin, jangan disetresin gitu kan. Just do it, just be yourself, cukup gitu ya. Jangan terlalu banyak muluk-muluk juga gitu. Just be yourself, it's fine. Kayak udah cukup itu gitu loh kan. And if you wanna, I don't know, maybe do a little bit of consultation gitu kan, I guess if you wanna come to me gitu kan, that's fine, I guess you can do that kayak gitu. Yeah, just I think that's all kalau misalkan buat pesan buat anak-anak commerce gitu ya. Idi. Tuh guys, teman-teman. Tuh, teman-teman Kartu ya. ini tuh terbuka banget loh buat teman-teman yang mau Iya. daftar ya. Buat yang pengen sharing lagi. Pengen minta di-sharingin ya sama Kak Arthur, boleh banget nih. Misalnya pengen tips yang lebih mendalam gitu kan. Kalau ini kan kayak umumnya doang nih. Kayak tadi Kak Arthur iseng-iseng doang ternyata masuk loh. Jadi ini Kali nggak aja ada yang mau menutup, coba-coba juga. iya nggak menutup kemungkinan buat teman-teman Yes, semua ya. Exactly. Iya. Kalau misalkan pengen
konsul tentang esai, tentang interview, aku harus milih host uni apa sih, mau ke negara mana, you can, come to me, just let me know. Kayak gitu. Iya. Terakhir Jadi- banget nih. Iya, terakhir mulu nih. Iya. Ngomong Soalnya- terakhir ya ini Kak. Ini nyaman. Iya. Ini soalnya Terakhir nyaman banget di sih, sini. terakhir banget. Mungkin Oh, ada enak ya. ini closing statement dari Kak Arthur sendiri Ya, buat mungkin bahasa Spanyol boleh Kak. Enggak. I'm not that well in Spanish, okay? tapi bisa gak? Ya, Ya, just bisa a nggak? little bit, yang basic aja kalau buat survive di sana gitu. Coba Guten Kak. Morgen, Guten Morgen. Apa itu? Iya, German. Oh, Jerman ya, Kak? German. Apa ya? Aloha ya Kak? Hola. Oh iya, Hola. Agak aloha tuh. Hola, ¿qué Kalau apa tal? kabar gimana Kak? ¿Qué tal? Hah? Itu yang versi tidak baku, versi kayak kita, oh ya apa kabar? Sama teman gitu ya? Iya. Kalau sama dosen gitu beda lagi berarti? Enggak sih, you just say Tetep kalau misalkan kayak ada ¿cómo estás gitu kan, itu lebih hal yang lebih baku sih. Gitu. Tapi orang paling sering ngomongnya ¿qué tal? Tapi enggak, itu kan berarti termasuknya enggak terlalu bisa gitu ya Kak bahasa Spanyol gitu. Mm-mm. Itu fine gak apa gitu. Fine, I mean I guess at least bisa basicnya aja. Gitu kan. Sebenarnya gini, bukan harus fasih, enggak. Banyak kok di sana yang sama sekali nggak pernah nyentuh Spanish gitu kan. Cuman at least bisa basicnya buat survive, itu sih yang paling penting. Buat sehari-hari aja kali ya, kayak Yes, belanja mungkin. Exactly. Kayak misalkan kayak tahu kalau lagi ditanya mau bayar pakai apa gitu kan. Efektivo, tarjeta gitu kan. Efektivo itu cash, tarjeta itu kartu gitu kan. Terus kayak gitu-gitu tuh kan. Kayak kalau misalkan ditanya kan kita harus tahu nih. Iya, Gitu betul. kan. And also gitu kan, don't expect everyone to speak English. Kalau misalkan di negara yang tidak English speaking country gitu kan. Kayak kita di sini emang orang expect kita semua berbicara bahasa Inggris kan tidak. Gitu. Jadi basically kayak gitu sih kalau kita traveling menurut aku. Kalau nggak pakai bahasa Spanyol mungkin bisa pakai bahasa tubuh. Iya. Aduh. Bisa pakai translate kan sekarang ada Google ya, ada teknologi. Yes, exactly. Belajar dari situ. Ya mungkin boleh Kak closing statementnya buat teman-teman yang di rumah aja secara umum gitu. I don't know. I guess Mungkin moto hidup Kakak ya? Boleh kali. Quotes gitu Iya, boleh. quotes mungkin. gitu. I don't know about quotes and mottos because I don't remember any single quotes and mottos that I've read. Gitu kan. I guess my mottos in life I guess is to never doubt yourself. Iya. Gitu ya. And also be confident, be proud of who you are, and also be true to yourself. And also never say that you give up, never say that it's impossible before you try it, because you'll never know before you try it, I guess. So I guess for all of you to, who listen to this podcast or watch us at home, I guess just do your best, I guess. Yes, So never let anything or never let anyone tells you what to do, or if anyone says any negative things, then just screw them, I guess. Yeah, just be yourself, do whatever you want to do anything that you love. Yeah. And if you want to go apply with ISMA, then do it. Whatever people say, it don't matter. Just do it. Yes. Tepuk tangan dulu dong. Tangan buat dulu dong, Kak Arthur. teman-teman. Keren banget loh ini. Thank you. Gimana Wing? Oke, karena kita udah berapa lama ya ini? Kayaknya udah lumayan nggak kerasa Sebenarnya lama agak sih. nggak kerasa sih. Nggak kerasa. Yeah, Soalnya yeah. kita enjoy. Exactly. Nyaman, Nyaman gitu. banget. banget. Sama Kak Arthur juga ternyata tadi padahal ekspektasi saya kayak, waduh Kak Arthur kayak pakai masker, pakai topi, kayaknya ini kayak gak enak nih, kayaknya takut gitu loh. Biasa kan pikiran kita kan suka kemana-mana Iya, kan. iya. Kalau judge a book by cover biasanya. Yeah, kalau yeah, exactly. Mm-mm. Ternyata enggak gitu. Ini membuktikan bahwa don't judge a book by its cover ya guys ya. Exactly. Itu So paling true. bener sih. Mungkin Yes. segitu dulu teman-teman podcast kita hari ini. Gue Haya. Gue Rehan Satria Wowing. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. BNS. Bye. Thank you for having me. Bye.